Ini pengakuan dari Mbak Wit ya, pusaka ini dari Kanjeng Sunan. Udah dikasih makan nih. Ayo Dul, makan Dul. Nah. Oh, dimakan tuh. Karena saya pernah bertapa, saya pengen menarik dari mana ini ke sini salah satu. Oh, ternyata saya dikasih petunjuk bahwa yang itu Ini pedang Nogo Puspo milik Drama Kumbara. Ada apa bang? GSP Rono Rene Icuk. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icuk. Pada malam hari ini GSP akan menemui tuan rumah yang rumahnya penuh mistis, penuh misteri. Ratusan bahkan ribuan pusaka hadir di sini. Seperti apa keseruan membahas suasana rumah yang begitu penuh tanda tanya di Solo ini. Ayo, akan temui tuan rumahnya. Assalamualaikum. Masya Allah. Mas siapa? Mas Budi. Ganteng ternyata orangnya. Masya Allah. Ini Mbak siapa? Mbak Widya. Cantik juga. Berarti cocok nih berdua ini. Tapi rumahnya Masya Allah. Mas Budi, Mbak Widya, ada apa kok manggil GSP untuk datang ke Solo atau Sukoharjo ini ya? Iya. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ya pertama silaturahmi, Ya, menjalin tali persaudaraan. ya, ya. Terus yang kedua, jadi banyak sekali fenomena-fenomena metafisika yang terjadi di rumah ini. Ini nggak main-main loh. Nggak tahu tuh dari mana ya, dari kaki apa dari belakang. Ini nggak biasanya ini. Iya. Biasanya kalau saya mungkin observasi apa-apa itu dari salah satu arah. Iya. Ini nggak ngerti dari mana gitu. Makanya saya kaget. Tek! Itu ada yang seperti apa ya? Gentak gitu loh. Bahasa Solonya itu balak gitu loh, balak. Asem, belum apa-apa, Mbak Wit. iya. Ini rumahnya kenapa ini? Ya rumahnya seperti rumah-rumah pada biasanya tapi tidak biasa ya. Loh, Gus, ya. udah biasa nggak biasa gimana? Bingung saja. Rumah-rumah pada biasanya tapi tidak biasa karena terlalu banyak penampakan di rumah ini. Iya. Jadi penampakan tidak hanya secara kasat mata tapi juga terekam oleh kamera CCTV yang HDMI, High Definition Motion Infrared Program. Sering, sangat sering. Ya. Jadi secara geografis ini rumah terletak di perbatasan antara Solo dan Sukoharjo, di dekat dengan situs Kerajaan Pajang. Dan kebetulan di samping rumah itu ada aliran seperti sungai kecil, terus juga ada pohon besar, pohon termesi yang usianya mungkin sudah sangat tua. Nah, oleh karena saya sering menyaksikan penampilan panjenengan di televisi dengan keahlian untuk mewujudkan manifestasi gaib ke Kanvas. iya secara
real, maka dengan ini saya minta bantuannya untuk menggambarkan wujud Danyang Semarabumi atau penghuni tanah ini. Oke. Pertama itu, Gus. Pertama, kedua. Ya. Yang kedua, apakah ada hubungan juga antara penampakan-penampakan itu dengan koleksi-koleksi pusaka atau benda-benda itu- mustika? Ada apa Gus? Ini kan kaca tuh. Iya. Itu gue gerak-gerak loh. Lukisan Kanjeng Ratu Pantai Selatan, bener. Iya. Jadi aku nggak ngeliatin ini, tapi ngelihat dari Iya. situ ada kaca. Makanya pas tak lihat loh, ternyata ini yang asli. Jadi tadi gerak gini, set 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 set, matanya nyorot ke saya. Nggak tahu mau memberikan pituah atau apa pesan-pesan dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ini mohon maaf nih, tak Iya. potong. Karena sepotan-sepotan saya dikagetkan oleh dua hal. Yang pertama tadi dibalak, kaget. Kedua, goyang-goyang. Ini ya, matanya hidup banget. Bener Mbak Wit? Iya, betul sekali. Betul sekali, Gus. Iya, Gus. Ini baru sedikit sekali. 1% yang dibahas dari kegaiban, keganjilan di rumah. Apakah ini saya merinding, Gus? Apakah mungkin ada korelasinya juga, ada hubungannya? Telip. Sampai ini rumah ini malah Supaya banyak tidak terlalu fenomena-fenomena. tidak terlalu tegang, Gus. Supaya tidak terlalu tegang, Gus. Sampai kerasan di rumah ini. Saya keras. Mbak Wit, coba saya tanya. Iya, saya kerasan sekali. Kerasan sekali. Iya. Senang dengan suasana ini. Justru saking senangnya saya ingin mewujudkan gambaran mereka secara goib menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dengan mata Oke. telanjang oleh setiap orang. Yang mana nanti Ini aneh ini lukisannya nanti kan ada tanda tangan jenengan. Wah, nanti setiap ada tamu kan pasti Oke, bertanya. saya tanya dulu. Tadi kan banyak penampakan yang terekam Ya. CCTV. Ada rekamannya enggak? Ada Bisa beberapa. saya tunjukkan ke Bisa. pemirsa Iya. GSP Runner Institute. Ini Gus, penampakannya Gus. Oh, ini nih para GSP. Seperti itu penampakan di rumah. Jadi Bukan hanya penampakan, tapi sering ada suara. Terus apa lampu namanya? nyala sendiri, mati Lampu nyala sendiri. sendiri. AC, TV itu kita pergi sudah kondisi mati, kita pulang nyala sendiri. Oh, berarti dia pengen dingin-dingin. Iya. Padahal kalau keluar kota ya Gus, itu kan Iya. AC-nya nyala, berarti kan tidur sendiri itu demitnya itu. Ini sesuatu yang irrasional tapi rasional. Jadi pintu nutup itu handle-nya bisa buka sendiri, pintu terbuka sendiri. Padahal tidak ada orang di situ. Padahal sebenarnya sosok astral itu nggak buka pintu atau lewat celah-celah pintu, sebenarnya ketutup pun bisa nerobos. Iya. Tapi karena mungkin dia Saya ada pengen di sini nih. aktivitasnya diketahui aku Iya. ada di sini, misalnya kayak gitu bahasanya. Karena sering sampean kasih makan sih. Oh iya, Iya, benar. kasihan tuh kalau nyari Nah. di luar. Saya penasaran di situ kayak ada bau-bau aroma yang kurang enak. Itu apa itu? Coba Mbak, Iya. sini ayo Mas Budi. Mas Budi, Iya. ini bongso apa ini Mas? Itu Bau aromanya sih agak apa ya? Ibaratnya sepet loh. Bahasanya sepet itu apa? ini Coba. tanduk kerbau bule.
Iya, tanduk kerbau Ini Gus, boleh. dilihat Gus. Biasanya kalau di Solo itu kan setiap malam satu suro kan dikirap untuk keliling kota Solo. Tuh. Nah, itu termasuk saya dapat Kayak bersinar gitu apa kena tembus cahaya? tembus cahaya, Gus. Tembus cahaya, Gus. Tembus Coba. cahaya, Gus. Oh, gimana ini? Nah, Dan center. tembus cahaya. Asli nih Gus. Nih, kamera ketangkap nggak? Oh, iya, tembus cahaya. Berarti ini asli Mbak Wit? Iya. Asli. 1 miliar persen asli. Asli. Kirain harganya 1 miliar. Nah, Bisa jadi. bisa diatur, Gus. Nah, kegunaannya apa nih Mbak Wit? Ini ya buat keselamatan. Oh, keselamatan, Terus kejayaan. kejayaan. Pas ketika Mas Budi dapat ini itu perasaan Mbak Wit gimana? Perasaan saya ya, ya mungkin ini cocok buat kita gitu. Karena jarang loh orang dapat ini loh. Bener nggak? Betul. Ya mungkin cuma orang yang kepulung ya Gus. Mungkin. Kepulung. Di Indonesia ada berapa orang kira-kira? Apa Mas Wit sendiri Bisa dihitung dengan jari. dengan jari? Iya. Kebo bule. Kebo bule. Khasiatnya apa sih kebo bule itu? Kan fenomena banyak itu. Jenengan pastinya lebih mengetahui. Saya kan nggak punya, saya cuma dapat apa cerita-cerita katanya begini, begitu. Kan setiap malam satu suro Malam satu suro itu kan selalu dikirap. Dikirap Dan ya. ini salah satu kebo yang juga diikutkan kirap. Iya. Gitu. Dan ini kebo apa namanya? Ini namanya kebo Mas Bodong. Mas Bodong. Iya. Semasa hidup. Iya. Coba Boleh. gimana sih? Ini. Oh, ini yang bener kayak gini. No. Pinter ngelawak loh. Wah, ini kalau ada Mas Tukul dikontrak setahun. Oh. Suaranya gitu kebobotongnya. Iya. Astagfirullah. Pinter ngelawak Mbak Wit ini nih, Masya Allah. Karena para GSP, rumah ini kan terlihat mistis, misteri dan angker. Makanya kita sering bercanda supaya ini ada panas banget. Ini pada datang semua ini. Ini enggak saya tanya, ini ngerumat demit berapa sosok Iya. kira-kira demitnya? Demit yang utama atau demit yang Ya semuanya global kira-kira. kalau yang utama ya mungkin Berapa ya Gus? di bawah 10 ya. 10. Ini ngelumpuk bisa Lebih ratusan. itu. Ini Lebih pada ratusan. datang semua. 100 saja ini. Ada yang bunyi dan gerak itu apa itu? Mas, Coba dilihat kan? ayo Mas. Kayaknya sih ini sih. Iya Gus, itu kayak. Mbak Wit, Iya. ini pusaka apa ini? Ini pusaka Carito Keprabon Tangguh Sedayu Gus. Era Majapahit. coba bisa diambil. Maaf ya. Bisa jadi. Oh, Mas. Oh, bisa. Oh. Oke, saya penasaran loh. Iya. Penasaran Gus? Kok Saya aja gerak-gerak? penasaran kok. Iya. Iya. Ini rongkonya gading Gus. Gading ya. Coba Mbak Wit buka Mbak Wit. Iya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung bukanya. Nanti Jadi udahnya nanti. udaranya nanti lari. Oh gitu. Bentar ya, Gus. Gus, Aromanya semerbak Mas. tahu nggak Gus? Ini pusaka kesayangan saya Gus. Pusaka kesayangannya Mbak Wit. Iya. Ini para GSP. Pusaka kesayangan Mbak Widya. Ini dari mana Mbak? Ini dapatnya itu kalau nggak salah ini peninggalan dari Sunan Kalijogo. Kalijogo. Peninggalan Sunan Kalijogo. Ini favorit saya, beliau Sunan Kalijogo. Ini kan Raden ada Syahid. manifestasi dari beliau. Coba lihat Gus ini. Coba. Kita bisa lihat dari sini. Relief anggrek Ini Kamarukan. anggrek Kamarokan. Terus ini ada sosok Nah, sesosok sosok Iya. laki-laki menggunakan tongkat, bajunya iya. sorjan, Iya. menggunakan Ikat kepala Pak. Iya. Masya Allah. Boleh saya pinjam? Lihat, saya pegang. Oke. Nih, bisa di zoom nih para GSP nih. dulu kinatah emas tapi kita rontok semua itu. Mas.
Benar. Ini dulu Kinatah Mas tapi sudah rontok karena termakan usia. Kalau dikasih lagi bisa Kinatah Masnya. namanya Bisa, susulan nanti. tapi itu nanti jadi susulan ya Gus. Oh gitu. Bolak-balik. Reliefnya sama ya? Sama. Pamornya apa ini? Berarti Ini apa ya? Keleng lawak wojo. apa Mas? Keleng itu tanpa pamor. Keleng tanpa pamor ya. Yang aneh ada reliefnya seorang yang lagi bertapa ya. Bawa tongkat gak ini Mbak? Bawa tongkat. Bawa tongkat. Tongkatnya kayak tongkat jenengan Gus. Iya. Masya Allah. Ini pengakuan dari Mbak Wit ya. Pusaka ini dari Kanjeng Sunan Kalijogo yaitu Raden Syahid. Mbak, kok tahu ini kalau pusaka dari beliau itu gimana? Karena saya pernah bertapa. Saya pengen menarik dari mana ini keris ini salah satu. Oh, ternyata saya dikasih petunjuk bahwa yang keluar itu Sunan Kalijogo. Dapatnya dari makam situ atau datang sendiri Mbak? Datang sendiri. Di rumah ini? Iya. Cerita datanya itu di mana? Atau jatuh cek atau pas lagi apa terus? Pas di sini terus. Tahu-tahu ada ya? Iya. Pagi ada atau Iya. malam gitu? Itu malam. Siapa Bang? Astagfirullah. Tenang nih. Ada yang ngintip tadi. Gegete orang lagi bakas pusaka. Oh, ini goyang loh, masih loh. Merinding bener kok. Malam ini. Iya, malam. Oke, nanti kita observasi di situ tuh ada ngintip. Jatuhnya malam ya. Iya. Sekitar kapan, Mbak? Mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Seingatnya yang lalu, 3-4 iya. tahun ya. Ini khasiatnya apa nih kesaktiannya ini? Ya seperti sifatnya Sunan Kalijogo gitu. Oh, Jadi kalau kita memiliki keris ini kita harus bisa mempunyai sifat paling enggak beberapa dari sifat beliau bisa kita. Di antaranya apa namanya? Merendah diri, suka berbagi kepada fakir miskin. Ya, diceritakan di kisah lalu kan terkenal dengan apa? Berandal Lokojoyo, membagi pada fakir miskin. Akhirnya beliau ketemu Sunan Bonang, suruh jaga tongkat. Betul, Gus. Dia tawaduk, Iya. taat kepada gurunya, akhirnya punya karomah beliau. Dan memang banyak sih peninggalan-peninggalan dari Sunan Kalijogo. Banyak pusaka ternyata di rumah ini. Ini ada berapa ini, Mas Budi? Ya kira-kira ada 1000-an ya. 1000. Masya Allah. Aku ngerasa nih di pintu utama itu ada getar-getar, itu pusaka apa itu Mas? Coba lihat. Penasaran Mbak Wit, coba balikin maaf. Ya. Oh ini para GSP coba lihat sini nih. Nah ini terlewatkan ketika kita masuk tadi. Ini mungkin penjaga atau gimana Mas? Kok langsung tembus di depan? Bagaimana Gus? Ini penjaga. Ya, Penjaga salah utama. satunya, salah satunya. Bisa diambil Mas. Ya, bisa. Jadi dulu pernah ada fenomena metafisika. Oke. Jadi sewaktu hujan deras, Heeh. ketika itu ada petir menyambar masuk lewat lubang ventilasi Oh itu. ruang tamu, langsung masuk ke Nabrak ke dalam. sini? Iya, masuk ke dalam sini. Oh. Nah, itu apakah karena pedang ini mengandung gelombang elektromagnetik yang tinggi? Oh, pedang ini ya. Iya. Nah, dengan coba dengan deteksi secara Ish, spiritual. panjang banget. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya ini nguntal petir. Bener nggak? Betul. Nogo Puspo. Ini Nogo Puspo. Jadi ini makanya ada Pedang ada Nogo Puspo ya. Kalau keris Nogo Sosro. Begitu. ada nopo sosro. Apa? Ini pedangnya Brahma Kumbara. Bener. Ya, untuk estimasi tangguh sekitar era Singosari, Gus. Oke, agak sampai di sini. Ini seru nih para GSP ini. Ini pedang Nogo Puspo milik Brahma Kumbara. Itu kalau pemilik pertamanya saya kurang tahu zaman dahulu karena estimasinya tangguhnya era Singosari. Iya. Iya. Dan ini itu masih utuh.
pas dapat ini di mana ceritanya? Apa narik, apa datang sendiri yang diceritakan seperti Mbak Wit tadi? Ini ceritanya dulu ya termasuk punya orang ternama di Indonesia, terus akhirnya karena tidak dijual, Siapa? Orang ternama siapa? pada suatu ketika jatuh ke saya. Oke, kita kembalikan dulu, kita bahas yang lain. Para GSP, Kalau itu Mbak, bukan itu situs Liangan, itu dari ekskavasi situs Liangan yang mana? yang ada Tombak. budaya. Coba Mbak Wit mana? Coba Mbak Wit. Oh iya. Ambil. Tombak baru kelinting. Wah, tombak baru kelinting. Ini tombak baru kelinting. Ya, ditemukan di situs Liangan. Itu kalau zaman dulu bekas kerajaan Malwapati. Oh, iya, iya. Eranya Prabu Angling Darmo. Kalau ini? Kalau itu Dorodase, tombak Dorodase. Dorodase. Itu peninggalan luhur itu. Terus ini ada harimau ini. Itu banyak angker, Bos. Bisa dibuka, Mas? Iya. Ah, Reok Ponorogo ini. Us. Tombak apa itu? Itu banyak angker, Bos. Banyak angkrem. Banyak angker. Banyak itu kan hewan banyak itu kan? Angsa. Angsa. Mas Budi, banyak angkrem. Filosofinya apa? Banyak angker. Kita tahu angsa itu kan dia selalu hidup sukanya dalam ketenangan. Ketenangan, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Iya. Banyak angkrem. Jadi angkrem di rumah, uang datang sendiri. Bos. Oh gitu. Iya. Memang udah dibuktikan apa sih? Sudah. Bos. Karena Jadi tapi mungkin ya itu ya percaya tidak percaya ya. Tidak percaya. Cuma jadi Mas Budi di sini di rumah aja sama Mbak Wit, duit datang sendiri. betul. Dari mana duitnya datang sendiri? Ya seperti Poncosula itu dari berbagai penjuru, dari 5 penjuru mata angin. Oh, gitu. Makanya kan saya punya tombak Poncosula. Poncosula, coba kita ke sana, yuk. Yang ini nih, apa namanya, Mas Budi? Ini tombak Poncosula. Tombak Poncosula, apa artinya itu? Dwi Sula itu cabang 2, Trisula cabang 3, Nah. Catursula cabang 4, Oh, cabang 5 Pancasula. ngerti loh ternyata beliau ini. Kalau setahu saya itu yang tombak Ini ya swasuk apa aja itu? itu namanya ondul. Ondur. Oke, kita Itu dari Papua, dari sungai. coba ke sini dulu. Ini dari tadi apa lapar apa gimana ini? Enggak, memang mau disyuting. Oh, mau disyuting. Namanya siapa namanya? Namanya Ondul. Ondul. Ah, ini dari mana, Mbak? Dari Papua. Papua. Kura-kura ya? Iya, kura-kura ini udah. Tapi bukan kura-kura ninja. Ya kalau mungkin kalau dia nanti udah nggak ada jadi kura-kura ninja ini Gus. Halo Gus. Halo. Ondul. Ini makanannya apa ini? Ini. Ini makanannya makanan kucing. Sama kan kucing. Iya, kalau makanan kura-kura tidak mau. Ini kolaborasi kura-kura. Boleh dikasih makan nih? Boleh. Ayo Dul, makan Dul. Ya, itu udah dekat. Halo. Ah. Oh, dimakan tuh. Ayo. Mam. Umur berapa ini, Mbak? 19 tahun. Berarti lagi sekel-sekelnya. Aduh. Aku masuk YouTube. Kok manggil Om Ikan? Om. Tapi mau makan lagi deh. Mam. Ini dari kecil ya? Dari kecil Perawatnya. dari sekuping gitu. Oke, para GSP, kita kembali lagi. Bisa diambil nggak, Mas Budi? Bisa. Bisa. Masih ada kembang melatinya ya? Masih. Ini dari mana ini? Itu untuk eranya mungkin sekitar tangguhnya Pengging Witoradium. Baru ini, para GSP, ketika observasi di rumah beberapa supranatural atau spiritualis, dapat pusaka Pancasula. Iya, tombak dengan cabang 5. Oh. Kegunaannya apa ini? Kegunaannya Apa Mbak Wit? Nah, rezeki dari
5 penjuru. Oh, kan ada penjuru 4 mata angin. Nah, ini dari 5 penjuru itu dari mana? Coba dijelasin. Dari kali 5 penjuru. Utara, selatan, timur, barat, ada timur laut, ada barat daya, bahkan mungkin lebih dari 5. Oh, 5 arah gitu. mata angin. Ini para GSP ada beberapa pusaka yang ditaruh di atas pintu, ada yang ya memenuhi ruangan lah. Kalau saya ngelihat nih para GSP sebelum dijelasin, ini auranya kuning, kehijauan dan keemasan memancar ke atas. Bener? Itu dulu pusaka raja. Oh, Saya ambilkan tadi. penasaran. Bisa diambil, Mas. Ini uniknya kalau pusaka singo bareng tuh biasanya kan loknya lok 5 ya. Iya. Pendawa singo. 7, 9 dan seterusnya. Nah ini keris lurus. Tapi ada gandeknya singo bareng kilim. Nah ini kalau di referensi buku itu masuknya dapur singo sangu tumpeng. Jadi bukan hanya jalak sangu tumpeng. Singo sangu tumpeng sebenarnya juga ada. Nah, saya ngelihat tadi aura atau apa kekuatannya, ya gambaran yang saya lihat dari resi dual energi masa lalu dan sampai sekarang masih ada, yaitu berwarna kuning, kehijauan dan keemasan, itu mengarah ke atas. Itu energinya. Nah, sebenarnya ini pusaka siapa, dari mana? Kalau melihat karakternya seperti ini termasuk kelas raja atau kelas pangeran. Berarti yang memiliki ini waktu itu minimal raja atau pangeran. Ada nggak keris setan kober? Ada Gus. Ada. Ada. Tapi masih di almari sepertinya. Setan kober. Saya tanya apa? Berdiri ini ada keseimbangan atau memang ada kodana yang besar?